Perempuan bernama Suwarsi ditemukan meninggal dunia di kamar rumahnya di Desa Sugiwaras, Candi Sidoarjo pada Senin 18 Juli 2022. Rofika, tetangga korban, mengatakan Suwarsi ditemukan meninggal oleh anak korban yang bernama Novita pada Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Geger penemuan mayat seorang wanita bernama Suwarsi, 40 tahun, warga Desa Sugiwaras, Candi Sidoarjo pada Senin pagi 18 Juli. Novita saat itu ingin mengambil seragam sekolah di rumah ibunya, namun pintu rumah masih terkunci. Novita sempat menggedor-gedor pintu rumah ibunya, namun karena tidak ada jawaban, ia lantas memanggil pamannya yang rumahnya tidak jauh dari rumah tempat Suwarsi tinggal. Oleh si paman, akhirnya didobraklah pintu yang masih tergembok itu. Saat Novita memasuki kamar, dia melihat ibunya bersimbah darah, ditutupi selimut, dan masih mengenakan sepatu. Beberapa warga pun segera melapor kepada kepolisian. Hingga pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ambulan pun datang. Jenazah Suwarsi pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Dari hasil otopsi memperlihatkan sebab kematian Suwarsi karena benturan di kepala sehingga keluar darah dan menutup saluran nafas. Polisi menduga Suwarsi meninggal karena dibunuh. Jenazah Suwarsi pun segera dimakamkan pada hari itu juga, pada Senin 18 Juli 2022 sekitar jam 5 sore. Suwarsi diketahui adalah ibu satu anak yang sudah 3 tahun bercerai dengan suami resminya. Ia kemudian menikah siri dengan seorang pria berumur 37 tahun bernama Asif Junaidin. Asif Junaidin adalah warga Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Suwarsi bekerja di sebuah pabrik sepatu di Sidoarjo. Sementara Asif Junaidin adalah seorang pria misterius yang tidak diketahui apa pekerjaannya. Ia seringkali mengaku sebagai wartawan. Ia juga memiliki 3 kartu tanda penduduk. Ketiga KTP itu ada yang beralamat di Jabon, ada yang di Krembon dan Gresik. Namanya juga berbeda-beda, tapi foto tetap pakai wajah Asif. Asif juga jarang sekali bersosial dengan warga sekitar. Ia seringkali memakai topi dan masker. Nah, bersamaan kematian Suwarsi, Asif Junaidin pun ikut menghilang. Polisi pun segera melakukan penyelidikan dan mencari di mana Asif ini berada. Tidak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk menemukan keberadaan Asif. Hingga pada Jumat 22 Juli 2022, Asif berhasil diringkus di Yogyakarta. Pelaku pembunuhan terhadap istri siri berhasil diungkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap polisi di sebuah masjid di kawasan kota Jogja setelah sempat melarikan diri keluar kota selama sepekan. Ia pun mengakui telah membunuh istri sirinya tersebut. Lalu, bagaimanakah kronologi pembunuhan itu? Peristiwa itu bermula saat Asif mengajak Suwarsi untuk jalan-jalan ke jembatan Suramadu. Sebelum berangkat, Asif merasa sakit perut sehingga ia pergi ke toilet. Namun Asif begitu lama di dalam toilet. Korban pun kesal. Suwarsi berteriak memanggil Junaidi sambil mendorong pintu kamar mandi. Teriakan itu pun membuat Junaidi merasa emosi, hingga akhirnya terjadi adu mulut di ruang tamu. Lalu Suwarsi mengambil remote TV dan melemparnya ke arah Asif. Emosi Asif pun memuncak. Akhirnya Asif membanting tubuh korban hingga korban pun terjatuh di lantai. Kepala bagian belakang korban pun membentur lantai. Beberapa saat kemudian terdengar suara ibu tiri korban. Asif pun panik sehingga ia menyeret tubuh Suwarsi ke dalam kamar. Karena masih terlihat bernafas, Suwarsi pun dicekik dan dipekuap dengan bantal hingga tewas. Setelah memastikan Suwarsi tidak bernyawa, Asif Yainuddin lantas mengambil motor, kartu ATM, serta handphone korban. Ia lalu menjual motor dan menguras ATM milik korban untuk biaya melarikan diri. Dalam perlariannya, ia sempat berpindah-pindah kota, di antaranya Malang, Blitar, dan Kertosono, sebelum akhirnya ke Yogyakarta.
Di Yogyakarta inilah Asif Junaidin berhasil diringkus polisi sewaktu ia sedang berada di dalam masjid pada pukul 2 dini hari. Pelarian Asif Junaidin 37 tahun warga Kedung Cangkring, Jabon, Sidoarjo akhirnya terhenti setelah polisi berhasil menangkapnya di sebuah masjid di kawasan kota Jogja. Dalam keterangan yang didapat kepolisian, Asif yang sudah pernah 3 kali menikah ini membunuh karena merasa cemburu dan terhina oleh kata-kata dari Suwarsi. Menurut keterangan dari Arif Mefrino, sejak korban bercerai dengan suami sahnya 3 tahun lalu, Suwarsi dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Asif Junaidin. Namun sayangnya mereka seringkali bertengkar. Jika bertengkar, Asif selalu mengeluarkan kata-kata kasar. Mereka sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu, namun kabarnya baru menikah siri 7 bulan belakangan ini, kata Arif yang merupakan kerabat korban. Dalam sidang putusan yang digelar PN Sidoarjo pada Rabu 23 November 2022 yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Irwan, terdakwa nampak tak banyak memberikan komentar apapun dan hanya tertunduk. Hakim Irwan mengatakan terdakwa terbukti telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Hal itu senada dengan tuntutan dari jaksa pada sidang sebelumnya di mana terdakwa terbukti telah dengan sadar menghilangkan nyawa seseorang, memutuskan terdakwa Asif Junaidi hukuman penjara 13 tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan. Menanggapi hal itu, Junaidi yang merupakan mantan wartawan media online itu hanya tertunduk. Dia mengaku menerima putusan oleh majelis hakim itu dan tidak akan mengajukan permohonan keringanan. Bagaimana? Apakah hukuman yang diterima Asif pantas dan adil? Tuliskan komentar kalian.